dan akhwat yang dimulakan oleh Allah. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah bangkit runtuhnya umat Islam di Andalus. Yang pertama, at-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah itu akan selalu mengulang dirinya sendiri. Ini kaidah. Maka kita belajar sejarah itu bukan untuk menikmati kisah-kisah yang ada dalam sejarah itu, bukan sekedar untuk menambah wawasan, oh tahun ini terjadi ini, tahun ini terjadi ini, bukan. Ya, bukan itu tujuannya. Karena itu manhaj atau metode Al-Quran ketika memaparkan kisah-kisah yang pernah terjadi di atas muka bumi itu, bukan metode memperincikan kisah itu. Coba Ashabul Kahfi, Allah tidak sebut tahun kapan, di mana, bahkan di mananya saja Al-Quran tidak sebut. Karena bukan itu tujuan utama. Tujuan utama dari belajar sejarah itu, terutama kalau di sini ada mahasiswa jurusan sejarah, tujuan utama belajar sejarah itu bukan untuk menambah atau memenuhi isi kepala ini dengan peristiwa-peristiwa tahun 1900 sekian terjadi itu, bukan. Tapi apa pelajaran yang kita ambil dari sejarah itu, karena at-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah itu mengulang dirinya sendiri. Apa yang terjadi hari ini itu sebenarnya sudah terjadi di masa yang lalu dengan nama tokoh, dengan nama tempat, dengan latar belakang peristiwa yang berbeda. Tetapi substansi peristiwanya itu juga. Ya. Maka kenapa Al-Quran menyebutkan sejarah, ya, kisah, itu supaya kita ambil ibrahnya, tadabburi pelajarannya, tadabburi hikmahnya, supaya yang baik kita ambil, yang buruknya kita tinggalkan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah, ya, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, maka berjalanlah di atas muka bumi ini dan lihat. Nah, coba lihat yang Allah perintahkan, lihat apanya? Lihat kapan terjadi, lihat bagaimana rinciannya, tidak. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihat, perhatikan bagaimana akibatnya orang kalau mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba lihat. Ya. Jadi kita belajar sejarah ini bukan untuk ikut kuis. Ya, kalau ikut kuis, ya siapa yang paling jago, siapa yang paling palla, hafal tahunnya, hafal nama tokohnya. Ya. Bukan untuk itu. Tapi supaya kita lihat bagaimana akibatnya orang kalau mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam kelanjutan ayat itu Allah mengatakan, hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Ini adalah penjelasan untuk umat manusia, petunjuk dan peringatan atau nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Dengan kata lain, ya, sejarah yang dipaparkan terutama yang ada di dalam Al-Quran itu adalah menjadi sumber penjelasan, sumber petunjuk, sumber pedoman kita. Ya. Karena itu sejarah dalam pandangan para ulama Islam, ya, bukan sekedar seperti yang tadi saya katakan, bukan sekedar pemaparan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi, tetapi dia adalah sebuah contoh yang harus direnungkan. Maka ya, ketika kita mempelajari tentang Andalus, maka kita harus pelajari, kita harus lihat kenapa mereka jatuh, kenapa mereka bisa bangkit, kenapa mereka jatuh lagi, kenapa mereka bisa bangkit. Ya. Lalu yang kedua, ya, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah bahwa quwwatul iman wal qalb hiyal quwwa al haqiqiyah, bahwa kekuatan yang sesungguhnya itu adalah kekuatan iman dan kekuatan hati kita. Ya. Jadi
sejarah umat Islam ini sudah menunjukkan itu. Ya. Tadi kita sudah lihat bagaimana kisah Musa bin Nusair menaklukkan Andalus, bagaimana Tariq bin Ziyad ya menaklukkan Andalus ya. Sekedar catatan sebelum saya lupa, biasa kalau orang cerita tentang Tariq bin Ziyad itu orang ingat satu hal. Apa itu? Ketika dia memerintahkan untuk membakar perahunya. Jadi katanya waktu dia berikan semangat pasukannya untuk berjihad, setelah itu dia perintahkan bakar semua itu perahu supaya kalian tidak berpikir untuk pulang. Ini kisah tidak benar. Ya, ini kisah tidak benar. Kenapa? Pertama, semua ulama muslim yang menuliskan sejarah Andalus tidak pernah meriwayatkan kisah ini. Ya. Orang-orang yang berada di sekitar Tariq bin Ziyad juga tidak pernah menyebutkan ada kejadian seperti itu, bahwa dia memerintahkan untuk membakar perahu. Yang kedua, perahu itu bukan perahunya Tariq bin Ziyad. Ya. Atas dasar apa dia mau bakar perahu yang bukan perahunya? Itu perahunya umat Islam. Ya. Jadi sudah pasti kalau betul dia melakukan pembakaran perahu, pasti para ulama pada waktu itu tidak akan tinggal diam, pasti akan mempersoalkan. Dan kalau ulama mempersoalkan, pasti itu disebutkan di dalam minimal dalam kitab-kitab fikih pada waktu itu, bahwa ini ada kasus begini dan lain sebagainya. Itu beberapa lah penjelasan, nanti bisa dibaca dalam buku tentang Andalus secara lebih lengkap. Lalu kemudian kalau kita mau cari tahu, lalu kenapa tiba-tiba muncul kisah Tariq bin Ziyad membakar perahu ini? Ya, Dr. Raghib As-Sirjani mengatakan kisah pembakaran perahu ini awal mulanya sebenarnya dimunculkan oleh para sejarawan Eropa yang ketika mereka sampai pada penjelasan tentang keberhasilan kaum muslimin mengalahkan pasukan Rodrigo yang jumlahnya 100-an ribu itu, mereka tidak punya penjelasan yang masuk di akal mereka bagaimana 7.000 bisa mengalahkan 100.000 selain dengan mengatakan pasti mereka tidak berpikir lagi pulang, sehingga dia bakar semua perahunya. Jadi itu menurut analisa Dr. Raghib As-Sirjani. Ya. Jadi kita kembali bahwa pelajaran yang kedua, kekuatan yang sesungguhnya itu adalah kekuatan iman dan kekuatan hati. Ya. Jadi saya kira tadi kisah-kisah yang kita sebutkan, bagaimana Tariq bin Ziyad, bagaimana Musa bin Nusair, dan sebelumnya juga ya bagaimana sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang ikut serta dalam penaklukan Andalus, ya itu juga menjadi satu poin yang menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan yang sesungguhnya itu adalah quwwatu al-iman, kekuatan iman dan kekuatan hati. Nah, di sini ikhwan dan akhwat sekalian, saya ingin ingatkan kita semua satu poin. Kalau kita berbicara tentang kekuatan iman dan kekuatan hati kita, itu artinya kita berbicara tentang kekuatan pribadi kita masing-masing. Ya. Jadi kekuatan pribadi kita masing-masing. Nah, di sini, ya, saya ingin ingatkan satu hal. Hati-hati dengan teori konspirasi. Ya, hati-hati dengan teori konspirasi. Apa itu maksudnya? Maksudnya begini. Sekarang mungkin kita sering mengatakan atau sering mendengarkan orang mengatakan, kita ini umat Islam sekarang ini kasihan, kita terpuruk begini nih karena konspirasinya orang-orang Zionis, ya. Konspirasinya orang-orang kafir, ya. Kita terpuruk begini karena konspirasi musuh-musuh Allah. Jadi teori konspirasi ini tanpa kita sadari bisa jadi cara paling halus untuk menutupi kemalasan kita, menutupi ketidakmampuan kita, menutupi
tidak adanya